Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya sudah berhasil melakukan beberapa teknik untuk bisa mengakses SPC WNRM ini. Yang pertama, saya sudah berhasil untuk melakukan cracking terhadap file yang terenkripsi. Kemudian di dalam file enkripsi tersebut, saya menemukan beberapa kredensial yang valid. Yang pertama ada SPC LDAP dan SPC ISS. Kemudian dari kedua kredensial tadi tersebut, saya coba lakukan analisa di Bloodhound, dan untuk user SPC LDAP ini dia memiliki hak akses RAID SPN terhadap user SPC WinRM. Di mana user SPC WinRM ini dia memiliki merupakan keanggotaan grup dari remote grup remote desktop. Jadi saya bisa melakukan remote desktop menggunakan Apple Brim, dan akhirnya saya bisa berhasil mendapatkan flag user. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan beberapa enumerasi dan eksploitasi serta lateral movement untuk mendapatkan flag root atau mengontrol semua domain controllernya. Oke, langsung saja saya akan coba untuk kembali untuk menganalisa dari SPC LDAP ini. Karena jika saya melakukan analisa terhadap user SPC WinRM ini, saya tidak menemukan hal apapun di terkait hak akses dari SPC WinRM ini. Jadi saya coba untuk enumerasi di SPC LDAP, karena di SPC LDAP ini dia memiliki objek control keluar. Yang pertama ada first degree object control dan group delegate object control. Untuk first degree object control ini dia memiliki akses ke RAID SPN, dan untuk delegate ini saya belum melakukan analisa, dan ini saya akan melakukan analisa lebih lanjut. Oke, jika kita analisa berdasarkan Bloodhound ini, di mana SPC LDAP ini dia merupakan grup membership dari uh, grup restore user, di mana grup ini memiliki hak generic right terhadap SMB dari second ini nih, second line support technical technician. Kemudian grup ini juga memiliki hak akses generic right terhadap Lansing Miller. Itu makanya kita tadi di video sebelumnya ketika melakukan targeted Kerberos itu mendapatkan 2 hash TGS, dan untuk Lansing Miller ini saya gagal melakukan cracking karena ya mungkin passwordnya eh, kuat, atau mungkin jalur eksploitasinya bukan ke Lansing Miller. Oke, karena eh, kita sudah berhasil mendapatkan gambaran pertama tentang apa yang harus kita lakukan untuk langkah berikutnya, kita akan langsung coba untuk mengakses share folder dari apa tadi, dari second line ini. Saya akan coba menggunakan eh, NXC ya. CLDAP guna min U, sorry, min P, siapa ya kredensialnya. CLDAP guna min K, min search. Kita cek apakah dengan indeksnya kita bisa mengakses share foldernya. Oke, kita gagal. Kita coba pakai tools yang kedua. Oke, untuk tools yang kedua ini gagal ya.
Jadi langkah selanjutnya yang saya akan lakukan adalah saya coba untuk eh, mengakses shell dari SPCLDAP ini. Walaupun saya di SPCLDAP ini sebenarnya dia tidak bisa untuk mengakses ke WinRM, tapi kita bisa mengakses shellnya dengan tools yang bernama Runas. Oke, kita upload terlebih dahulu tools Runasnya. Oke, ini tools Runas sudah berhasil ke upload. Selanjutnya kita akan pasang terlebih dahulu NC. Saya lebih suka menambahkan opsi LR wrap. Kita pasang di 134 ya. Oke, untuk menjalankan tools Runasnya ini cukup mudah ya. Kita tinggal ketikkan runas.exe, kemudian masukkan kredensialnya, dan ini password, kemudian ketikkan PowerShell karena kita ingin atau karena saya ingin mengakses shell PowerShell dari eh, SPC LDAP ini, makanya saya ketikkan PowerShell. Bisa tambahkan min.exe atau gini juga bisa. Kemudian min.r, kita pasang alamat IP kita, kemudian portnya, cek apakah berhasil. Oke, kita sudah berhasil mengakses eh, desktop dari SPC LDAP. Karena tadi di informasi ini dia memiliki generic right terhadap second line support. Jadi kita akan coba untuk eh, mengakses shell folder tersebut. Kita coba hmm, gimana ya? Kita coba di IT. Oke, ini bukan ya, second line support tendensian. Oh, mungkin yang ini ya. Second line, coba cek, ternyata akses deny. Berarti di mana ya? Coba di HR. Di finance. Oke, kosong. eh coba coba untuk mengakses dari ketiga shell folder ini. Apa tahu bisa diakses. Akses deny. Oke, selanjutnya yang first. Ya, yang first juga ternyata akses deny. Coba di network. Coba cmd/list. Oke, ada kredensial. Selanjutnya, karena kita tidak memiliki apapun di user SPCL DAP ini, eh, tapi berdasarkan peldahan dia merupakan grup membership dari restore user.
grup restore user ini kemungkinan keanggotaan grup tersebut kemungkinan bisa melakukan restore terhadap sebuah akun. Kita coba cek di sini. Restore grup. Oke, jika kita lihat atau jika kita searching, grup restore ini adalah untuk memulihkan grup. Anda perlu masuk ke daftar. Bukan yang ini, Active Directory. Sorry. Oke, kita cek ini bahasa Indonesia aja. Oke, ini poin intinya ya. Penggunaan keranjang sampah. Keranjang sampah recycle bin DAD ya, dalam Active Directory pusat administrator di pusat administratif Active Directory atau PowerShell untuk memulihkan objek yang dihapus. Jika keranjang sampah tidak diaktifkan maka objek telah lama dihapus, Anda dapat menggunakan cadangan penuh atau alat pemulihan AD khusus. Oke, jadi ya grup eh, restore user ini setiap member dari grup restore user ini dia memiliki akses untuk merestore atau mengembalikan file yang terhapus. Bukan file sih tapi akun. Ya mirip recycle bin lah berarti tadi menurut Google ya. Karena kalau di recycle bin kan kita ketika hapus file itu bisa di restore. Nah, sama seperti di dalam Active Directory ini yang merupakan grup dari restore user, dia bisa mengembalikan user yang sudah terhapus. Oke, untuk cara melakukan konfirmasi apakah ada user yang terhapus, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Get add object dengan filter dan is deleted mean equal true. Include delete object. Ini kurang S kayaknya. Oke, ini parameter saya error. eh include de detailed apa ini detailed, ada yang typo. Deleted object, oh sorry, harusnya include deleted object. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa terdapat objek kelas container dan ini deletednya true yang berarti sudah dihapus, dan nama yang sudah dihapus itu adalah bernama Todd Wolf. Oke, kita bisa filter kembali eh, untuk mencari lebih detailnya. Kita kemudian cek kelas, kita filter, kemudian user.
object class equal. Oke, kita object UID-nya sama ya, karena di sini kan object UID-nya ada dua, jadi yang ini buat container, yang ini adalah user. Jadi kita akan nge-restore si Todd Wolf ini dengan cara kita memasukkan objek UID-nya. Untuk cara nge-restore-nya ini cukup mudah ya. Tinggal ketik restore, kemudian add objek, kemudian in identity. Ini untuk ngefilter. Coba kita ingin nge-restore dari objek UID ini. Kita coba net user. Dan ya, kita berhasil melakukan restore terhadap Todd Wolf ini. Jika kita cek di akses preview ini, kita bisa lihat bahwa password harus di reset. Ya, intinya ini adalah kemungkinan password dari si Todd Wolf ini. Kita akan coba untuk saya cek di username apakah saya sudah masukkan nama Todd Wolf. Oke, belum. Saya akan memasukkan username dari Todd Wolf ini ke dalam wordlist saya. Oke, selanjutnya saya akan coba melakukan password spray. Next. Continue on success. Kita akan melakukan password spray untuk mengkonfirmasi apakah Todd Wolf ini dugaan kita apakah benar ya, bahwa Todd Wolf ini passwordnya itu naik time. Kita cek dan gagal. Oke, saya lupa masukkan min k karena ini autentikasinya Kerberos ya. Jadi jika tidak menambahkan min k, autentikasi yang terjadi di dalam sebuah prosesnya itu menggunakan NTLM. Jadi jika kita menambahkan min k itu autentikasinya Kerberos. Oh, wait. Oke, ini password spraynya sudah selesai, dan ya ternyata Todd Wolf ini merupakan atau passwordnya itu naik time. Ternyata ya di sini informasinya valid ya, bahwa di notes ini user dari Todd Foley ini adalah passwordnya. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan coba kembali untuk mengkolek data, karena jika kita cek di sini apakah ada username Todd Wolf, harusnya sih gak ada ya. Oke, karena ini gak ada, saya akan coba kembali untuk menjalankan pelatihan Python, karena Todd Wolf ini untuk
saya mengkolek data, statusnya masih terhapus, jadi informasi mengenai ThoughtWolf ini tidak ada di uploadan kita saat ini. Jadi kita harus kembali melakukan collect data untuk mencari tahu apa aja yang dimiliki oleh ThoughtWolf ini. Jalankan uploadan Python untuk mengkolek data. Inve, kemudian inde cooler.stb amin ns initial. Oke, sambil tunggu proses collect data, saya akan coba ini untuk menghapus terlebih dahulu agar data yang kita upload nanti terupdate. Ini juga biar gak terlalu numpuk sih di database, makanya setiap saya melakukan collect data, saya selalu menghapus data tersebut. Oke, sudah berhasil. Kita tinggal upload kembali. Tadi namanya apa? Wait. Oh, saya lupa melakukan zip. JSON. Ini kah? Kembali. Dokumen R. JSON. Oke, saya sudah melakukan zip. Coba hapus terlebih dahulu biar gak terlalu numpuk filenya. JSON. Oke. Mesin dan di Fuller, dan ini yang terbaru. Kita tunggu proses upload filenya. Ini sudah berhasil. Cek di ThoughtWolf. Ini markdown. Oke, dia tidak punya akses objek kontrol keluar. Kita cek grup membershipnya. Oke, jika kita lihat bahwa ThoughtWolf ini memiliki merupakan keanggotaan grup dari second line technician, kemudian dia juga merupakan grup dari remote management dan domain user. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengakses second line technician ini. Oh, ini masih di PCL apa ya, pantesan saya nggak bisa akses. Oh, di sini aja deh.
Hmm, dan IDE security. Tadi itu dia punya ke akses eh, second line. Second line berarti yang ini. Jadi arsip user. Coba di app data deh. Ini ada 3/app itu cara cepat kita untuk melihat eh, file berserta folder yang ada di suatu resource ya. Oke, kita cek dari atas ke bawah. Ini merupakan eh, resource dari si Todd Walls. Ini berada di app data ya. Oke, saya akan coba dicek di roaming. Karena di roaming ini terdapat sebuah file yang menarik ya. Jadi kita coba cek di file roaming. Oh, nggak ada ya. Kita cek aja di roaming langsung. LS, kita cek di Microsoft. LS, coba di sini. Set. Ini Internet Explorer. Ini network. Tab menu. Coba dicek di protect. Oke, kemungkinan ini memiliki sebuah kredensial. Coba. Oke, ada master key. Kita coba dicek di kredensial. Oke, dan ya kita berhasil menemukan sebuah DP API di dalam shell folder IT dengan mengakses user dari si Todd Wolf ini. Maka selanjutnya adalah saya akan melakukan transfer file. Yang pertama ini adalah master key. Saya akan transfer master key dan credential blocknya. Ini merupakan pasangan kunci dari DP API atau Windows Data Protection
Untuk melakukan transfer file, saya akan menggunakan SMB client. Jadi maksudnya SMB server ya, bukan SMB client. Import, misalkan share. Oke, bukan yang ini. Oke, kita tinggal net use x slash r connect. Oke, kita harus menggunakan kredensial untuk mengakses SMS servernya. U. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita tinggal copy ya. Oke, kita sudah berhasil melakukan transfer file di ini adalah credential blob. Selanjutnya kita akan melakukan transfer file untuk master key-nya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan decrypt terlebih dahulu untuk master key-nya. Kita bisa menggunakan impacket dp-api, kemudian master key min file, masukin nama filenya, min id, kemudian min password. Ada yang typo. Ini adalah hasil decrypt dari master key-nya. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan untuk membuka kredensial blobnya. Kita gunakan cara yang sama, yaitu impacket dp-api, isinya kredensial min f, kemudian min key, coba enter dulu. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan username dari Jeremy Cobbs. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini.
Di video selanjutnya kita akan coba untuk melakukan enumerasi lebih lanjut terkait username dari Jeremy Cobb ini.